Halo guys, jadi tepat di tanggal 8 September dini hari kemarin, Apple secara resmi merilis beberapa produk baru mereka, termasuk iPhone 14 series ini. Seperti yang diluncurkan Apple 2 tahun belakangan ini, di seri iPhone 14 kali ini, Apple tetap merilis 4 varian model. Hanya saja iPhone model mini yang selalu ada di 2 seri iPhone sebelumnya, di seri kali ini sudah tidak dihadirkan lagi. Mungkin karena tingkat penjualannya yang kurang laku, akhirnya iPhone model mini sekarang digantikan dengan iPhone model Plus yang memiliki ukuran layar yang lebih besar. Nah, seperti yang kalian lihat, untuk iPhone 14 ada 2 model, yaitu iPhone 14 dan iPhone 14 Plus. Sedangkan untuk varian Pro-nya juga ada 2 model, yaitu iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Untuk iPhone 14, sama seperti iPhone 13 sebelumnya, layar yang digunakan tetap berukuran 6,1 inci dan iPhone 14 Plus memiliki ukuran layar seluas 6,7 inci. Begitupun dengan iPhone 14 Pro yang juga memiliki layar yang berukuran 6,1 inci, sedangkan iPhone 14 Pro Max berukuran 6,7 inci. So, kira-kira hal apa saja yang menarik di line up iPhone 14 kali ini? Nah, untuk varian reguler iPhone 14 dan iPhone 14 Plus ini cukup disayangkan karena tidak mendapatkan upgrade dari segi chipsetnya, di mana varian reguler ini masih dibekali chipset A15 Bionic yang juga digunakan pada iPhone 13 series sebelumnya. Peningkatan kecil hanya terjadi di sektor GPU-nya saja, di mana pada mesin iPhone 13 sebelumnya masih menggunakan 4 inti GPU. Nah, di iPhone 14 kali ini sudah menggunakan 5 inti GPU yang akan menambah kemampuan pemrosesan grafisnya. Dari segi layar pun, saya melihat iPhone 14 kali ini juga masih dibekali layar yang secara spek masih sama dengan iPhone 13 sebelumnya. Baik dari segi panel dan resolusi, rasio kontras, maksimum brightness, dan refresh rate layarnya. Nah, pada bagian kamera, iPhone 14 dan 14 Plus ini juga masing-masing dilengkapi 2 buah kamera belakang dan sebuah kamera depan yang masing-masing beresolusi 12 megapiksel dan masih mempertahankan desain susunan kamera di iPhone 13 yang lalu. Khusus pada kamera utamanya, peningkatan terjadi di ukuran sensor dan aperture atau bukan lensanya. Pihak Apple sendiri mengklaim ada peningkatan sebesar 49% untuk hasil kamera utamanya di kondisi low light. Dan untuk kamera ultrawide-nya di atas kertas kemungkinan besar masih sama dengan seri iPhone sebelumnya. Nah, peningkatan yang cukup berasa ada pada kamera depannya. Walaupun secara angka masih mempertahankan resolusi 12 megapiksel, namun dengan aperture yang lebih besar, jelas akan menambah kemampuan sensitivitas pendeteksian cahaya pada lensanya. Pihak Apple pun mengklaim kamera depan pada iPhone 14 ini mendapatkan peningkatan sebesar 38% untuk hasil kameranya di kondisi minim cahaya. Dan untuk pertama kalinya, kamera depan pada sebuah iPhone menggunakan kamera yang bertipe autofocus, di mana di semua seri iPhone sebelumnya, kamera depan yang digunakan hanya bertipikal fixed focus saja. Hal ini tentu saja akan memudahkan dalam menangkap detail objek sesuai keinginan pengguna. Secara software pun, kamera iPhone 14 ini juga telah dilengkapi sebuah teknologi fotografi yang mereka namai Photonic Engine, di mana teknologi ini mereka klaim mampu meningkatkan kualitas fotonya sebanyak 2 kali di kamera depannya, 2 kali di kamera ultrawide-nya, dan 2,5 kali pada kamera utamanya. Nah, terkhusus pada perekaman videonya, di semua model iPhone 14 kali ini dibekali sebuah fitur yang dinamakan Action Mode yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas kestabilan videonya, terutama ketika digunakan sambil berlari ataupun dengan pergerakan yang tidak stabil seperti ini. Jujur, dengan melihat hasilnya, menurut saya mode Action ini bekerja dengan sangat baik dan sepertinya akan menjadi salah satu fitur unggulan yang cukup berguna pada iPhone 14 ini. Dan untuk daya tahan baterainya, seperti biasa pihak Apple tidak pernah menyebut angka besaran kapasitas baterai yang ditanamkan pada iPhone yang mereka perkenalkan. Pihak Apple sendiri hanya menyebut kalau iPhone 14 ini memiliki daya tahan baterai yang cukup untuk digunakan seharian penuh. Bahkan pihak Apple mengklaim iPhone 14 ini memiliki baterai life yang paling baik yang ada pada sebuah iPhone di luar dari varian Pro Max. Selain itu, semua model iPhone 14 series kali ini juga dibekali fitur keamanan yang cukup ekspor yang dinamakan fitur Crash Detection dan Emergency SOS via satelit. Khusus untuk fitur Emergency SOS via satelit ini untuk sementara baru bisa digunakan di Amerika dan Kanada saja.
Nah, dengan semua spesifikasi dan fitur yang dimiliki iPhone 14 ini, pihak Apple kembali menghargai iPhone terbarunya ini sama seperti harga yang diberikan pada iPhone 13 di tahun 2021 yang lalu. iPhone 14 bisa didapatkan mulai dari harga $799 atau sekitar 12 juta rupiah dan mulai dari harga $899 atau sekitar 13,5 juta rupiah untuk model iPhone 14 Plus. Namun harga ini tentu belum termasuk pajak dan biaya administrasi lainnya. Ketika resmi masuk di Indonesia, biasanya harga ini akan di-up sekitar 3-3,5 juta rupiah. Dan prediksi saya sama seperti pada generasi iPhone sebelumnya, iPhone 14 ini akan dijual secara resmi di Indonesia mulai dari harga 15 juta rupiah dan mulai dari harga 16,5 juta rupiah untuk iPhone 14 Plus. Oke, sekarang kita beralih ke varian Pro-nya. Nah, hal pertama yang paling menonjol yang cukup menyita perhatian saya adalah bentuk notch-nya. Kalau di iPhone seri sebelumnya, bahkan di varian reguler iPhone 14 ini masih menggunakan notch yang berbentuk poni. Nah, di iPhone 14 Pro ini memiliki notch yang jauh lebih kecil seperti ini. Dan notch ini diberi nama Dynamic Island oleh pihak Apple. Pemberian nama ini sebenarnya memang sesuai dengan peruntukannya karena secara fungsi, ternyata notch pada iPhone 14 Pro ini bisa berubah bentuk sesuai dengan tugas ataupun konten yang sedang dikerjakan. Dan kelebihan lainnya, notch ini ternyata mampu memunculkan notifikasi bahkan sebagai kontrol interaktif untuk sebuah konten yang sedang dikerjakan. Seperti misalnya menerima telepon, mengatur musik player, notif timer, dan lain sebagainya. Seperti pada seri iPhone sebelumnya, di dalam notch iPhone 14 Pro ini juga terdapat komponen kamera depan, sensor proximity, sensor Face ID, dan beberapa komponen lainnya. Nah, salah satu bagian yang cukup mendapatkan improvement di iPhone 14 Pro kali ini yaitu terletak pada layarnya. Walau berdasarkan pixel per inch masih sama dengan iPhone 13 Pro sebelumnya, namun dengan penggunaan teknologi LTPO pada layar iPhone 14 Pro ini membuat refresh rate layarnya cukup adaptif hingga bisa turun sampai ke 1 Hz sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Hal ini tentu saja akan berpengaruh ke jumlah konsumsi daya yang digunakan yang secara signifikan bisa lebih menghemat penggunaan dayanya. Selain itu, kalau di iPhone 13 Pro sebelumnya maksimum brightness-nya bisa mencapai 1200 nits. Nah, di iPhone 14 Pro kali ini maksimum brightness-nya bisa mencapai 2000 nits untuk penggunaan di luar ruangan. Hadirnya fitur Always On Display di iPhone 14 Pro kali ini juga terasa menambah fungsionalitas layar pada iPhone ini. Nah, peningkatan selanjutnya terletak pada bagian mesinnya. iPhone varian Pro ini menggunakan chipset terbaru buatan Apple sendiri yaitu Apple A16 Bionic yang berfabrikasi 4 nanometer. Pihak Apple sendiri menyebut kalau chipset terbaru ini fokus dalam meningkatkan kualitas pada 3 sektor penting untuk mendukung kemampuannya. 3 sektor yang dimaksud di sini adalah efisiensi daya, layar, dan kualitas kameranya. Dan untuk urusan performa, tentu chipset buatan Apple ini tidak perlu diragukan lagi. Bahkan pihak Apple sendiri berani mengklaim kalau chip terbaru buatan mereka ini adalah chipset terkencang yang ada pada sebuah smartphone saat ini. Hal ini tentu saja bisa dibenarkan sebab chipset Apple A13 Bionic yang mereka produksi untuk iPhone 11 series pun masih bisa bersaing dengan chipset terbaru di tahun 2022 ini. Oke, sekarang kita lihat hal apa saja yang menarik pada sektor kameranya. Nah, sama halnya di iPhone 13 Pro sebelumnya, iPhone 14 Pro ini juga dibekali sebuah kamera depan dan 3 buah lensa pada kamera belakangnya. Nah, yang menarik di iPhone 14 Pro kali ini, kamera utama yang digunakan secara signifikan terjadi peningkatan resolusi, yang mana untuk pertama kalinya sebuah iPhone menggunakan kamera utama yang beresolusi 48 megapiksel. Selain resolusinya yang lebih besar, ukuran sensornya pun disebut 65% lebih besar dari iPhone 13 Pro sebelumnya. So, dengan begitu, kamera utama iPhone 14 Pro ini diklaim memiliki peningkatan kemampuan pengambilan gambar 2 kali lebih baik di kondisi low light jika dibandingkan dengan iPhone 13 Pro. Selain itu, kalau kita lihat di sini nantinya iPhone 14 Pro ini memiliki 4 opsi pilihan zoom ketika kita menggunakan kamera belakangnya. Dan semua kamera belakang dengan opsi yang ada pada iPhone ini sepertinya memiliki detail dan tingkat ketajaman foto yang sangat identik satu sama lain.
Nah, untuk lensa telefotonya peningkatannya juga cukup terasa karena selain bukan lensanya yang semakin lebar, ukuran sensornya pun juga semakin besar. Di bagian lensa telefoto ini, pihak Apple juga mengklaim bahwa lensa telefoto pada iPhone 14 Pro ini memiliki kemampuan 2 kali lebih baik dalam pengambilan gambar di kondisi low light dan dengan peningkatan kualitas bokeh pada mode potretnya. Dan untuk kamera ultrawide-nya, dengan bantuan teknologi Photonics Engine ini disebut memiliki peningkatan kemampuan pengambilan gambar 3 kali lebih baik di kondisi low light. Dan dengan lensa ultrawide terbaru yang dimiliki, iPhone 14 Pro ini juga disebut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal detail objek untuk kebutuhan makro fotografinya. So far, dengan adanya teknologi Photonics Engine ini, secara kualitas hasil kamera, khususnya kebutuhan fotografi, secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari iPhone 13 Pro sebelumnya. Nah, masih tentang kameranya. Untuk kemampuan perekaman videonya, secara default iPhone 14 Pro ini sebenarnya memiliki sedikit peningkatan dalam hal stabilisasinya. Dengan menggunakan sensor Shift OIS generasi kedua, iPhone 14 series dipercaya memiliki stabilisasi yang lebih baik dari iPhone generasi sebelumnya. Dan ditambah dengan adanya mode action ini akan memberikan opsi yang lebih ekspor untuk menghasilkan video yang lebih stabil walau dalam posisi merekam video sambil berlari seperti ini. Fitur selanjutnya yang mengalami improvement yaitu fitur Cinematic Mode, di mana di iPhone 13 series fitur ini hanya bisa berjalan di resolusi 1080p 30fps saja. Nah, di iPhone 14 Pro ini Cinematic Mode-nya sudah support di resolusi 4K 30fps. Oke, peningkatan selanjutnya yang cukup dibanggakan oleh pihak Apple yaitu daya tahan baterainya. Ya, seperti biasa, walaupun pihak Apple tidak pernah menyebut besaran kapasitas baterainya, tapi mereka meyakini iPhone 14 Pro ini mampu bertahan seharian penuh dan sepertinya akan lebih tahan lama kalau dibandingkan dengan iPhone 13 Pro. Karena selain memiliki fabrikasi chipset yang lebih kecil, hadirnya teknologi LTPO pada layarnya juga bisa lebih menghemat penggunaan baterainya. Nah, untuk masalah harga, sama seperti patokan harga tahun lalu, iPhone 14 Pro ini dijual mulai dari harga $999 atau sekitar 15 juta rupiah. Dan iPhone 14 Pro Max dijual mulai dari harga $1099 atau sekitar 16,5 juta rupiah. Again, ini masih merupakan harga di Amerika sana dan tentu harganya akan berbeda ketika telah masuk resmi di Indonesia. Dan prediksi saya sama seperti iPhone 13 Pro tahun lalu, iPhone 14 Pro ini kemungkinan besar juga akan dijual mulai dari harga 18,5 juta rupiah dan mulai dari harga 20 juta rupiah untuk model iPhone 14 Pro Max-nya.